Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, bersama Salsabillah, Allahu Akbar. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita sudah mulai belajar tematik tema 2, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Teman-teman sudah siap untuk belajar? Sebelum mulai belajar, kita sama-sama berdoa dulu ya, supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita. Dan semoga Allah mudahkan kita dalam memahami materi pembelajaran hari ini. Kita berdoa bersama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa alimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Amin. Teman-teman sudah siap untuk belajar? Nah, supaya lebih semangat lagi belajarnya, kita bakar semangat kita dulu yuk. Ikutin ibu ya. Kalau kau suka hati petik jari. Kalau kau suka hati petik jari. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati petik jari. Kalau kau suka hati, bilang hore, hore. Kalau kau suka hati, bilang hore, hore. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, bilang hore, hore. Kalau kau suka hati, panggil namamu, Bu Andir. Kalau kau suka hati, panggil namamu, Bu Andir. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, panggil namamu, Bu Andir. Kalau kau suka hati semuanya, hore, Bu Andir. Kalau kau suka hati semuanya, hore, Bu Andir. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati semuanya, hore, Bu Andir. Gimana teman-teman? Sudah lebih semangat? Sudah terbakar semangatnya? Kalau sudah, kita mulai belajar yuk. Simak pembelajaran berikut ya. Teman-teman tahu tidak? Di bumi ini ada banyak sekali benda-benda. Dan dari benda-benda tersebut memiliki wujud dan ciri-ciri yang berbeda-beda. Wujud-wujud benda terbagi menjadi 3. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah teman-teman, sekarang ibu akan menjelaskan contoh dan ciri-ciri benda padat, benda cair, dan benda gas. Perhatikan ya teman-teman. Contoh yang pertama, ada contoh benda padat. Apa ini namanya teman-teman? Namanya gelas. Gelas ini merupakan contoh benda padat. Ciri-ciri benda padat adalah bentuknya tetap dan tidak berubah ketika dipindahkan. Misalnya gelas ini ibu pindahkan di atas kursi, maka bentuknya akan tetap dan tidak berubah kan teman-teman? Sekarang contoh benda padat yang kedua, ada sedotan. Sedotan ini merupakan contoh benda padat dan ciri-cirinya adalah benda padat tidak berubah ketika dipindahkan. Sekarang ibu coba ya, kita pindahkan sedotan ke dalam gelas. Bentuknya tetap kan teman-teman, tidak berubah. Ini contoh benda padat. Selanjutnya ada contoh benda cair. Ini teman-teman bisa lihat, ada air di dalam botol. Air ini merupakan contoh benda cair. Ciri-ciri benda cair adalah bentuknya berubah mengikuti bentuk wadahnya. Karena air ini ada di dalam botol, maka bentuk airnya seperti botol teman-teman, mengikuti bentuk botol. Tapi kalau air ini ibu pindahkan ke dalam gelas, maka bentuknya mengikuti wadahnya atau seperti bentuk gelas. Kita
kita coba pindahkan ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat kan, bentuk airnya berubah seperti bentuk gelas. Ini ciri-ciri benda cair, yaitu mengikuti bentuk wadahnya. Baik, contoh selanjutnya adalah contoh benda gas. Teman-teman, di sini Ibu punya contoh balon. Contoh benda gas adalah udara yang ada di dalam balon ini. Dan ciri-cirinya adalah bentuknya mengikuti dengan bentuk wadahnya. Dan benda gas juga dapat menyebar ke segala arah. Coba ya teman-teman, kalau balon ini dibuka, maka udara yang ada di dalam balon ini akan menyebar ke segala arah. Perhatikan ya teman-teman, kita buka balonnya. Contoh benda gas selanjutnya adalah gelembung balon. Teman-teman pernah bermain gelembung balon atau pernah membuat gelembung balon? Nah, udara yang ada di dalam gelembung balon ini merupakan contoh benda gas. Ciri-cirinya adalah dapat menyebar ke segala arah. Coba kita lihat ya teman-teman. Nah, ketika gelembung balonnya pecah, maka udara yang ada di dalam gelembung balonnya akan menyebar ke segala arah. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari sifat, contoh, dan ciri-ciri dari benda-benda yang ada di bumi ini. Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan membicarakan tentang aturan di rumah. Sebelumnya teman-teman sudah tahu ya apakah itu aturan. Nah, sekarang kita coba menyebutkan apa saja ya aturan yang ada di rumah. Setiap kegiatan pasti ada aturannya ya, termasuk juga kegiatan kita yang di rumah. Nah, aturan itu bermanfaat bagi kita. Dengan aturan, kehidupan di rumah bisa menjadi damai. Kira-kira apa saja ya aturan yang ada di rumah? Yang pertama, contoh aturannya adalah bermain setelah belajar. Nah, kedua contohnya adalah membantu ibu merapikan tempat tidur. Dan masih banyak lagi aturan-aturan di rumah yang bisa kita terapkan. Nah, itu tadi adalah beberapa contoh aturan di rumah. Kira-kira apa saja aturan yang ada di rumahmu? Bisakah kamu menyebutkannya? Nah, aturan-aturan tersebut seperti tadi ya, punya banyak sekali manfaat. Misalnya, peraturan membereskan mainan. Nah, setelah bermain, tentu saja kita harus membereskan mainannya, mengembalikan ke tempatnya lagi. Nah, manfaatnya rumah kita menjadi rapi. Dan misalnya lagi, tadi adalah merapikan tempat tidur. Nah, jika sudah dirapikan, kamar kita akan terlihat rapi kembali, indah, dan nyaman untuk ditempati. Nah, itu tadi adalah beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan setelah kita berhasil menjalankan aturan di rumah. Kira-kira manfaat apa lagi ya yang bisa kita dapatkan? Bisakah kamu menyebutkannya? Nah, sebaliknya ya teman-teman, jika aturan itu dilanggar, pasti ada akibatnya. Misalnya, tidak membuang sampah pada tempatnya. Nah, nanti kita akan rugi sendiri, rumah kita akan kotor. Nah, seperti pada contoh tadi, misalnya kita tidak membuang sampah pada tempatnya atau membuang sampah sembarangan, dan akibatnya rumah kita pun menjadi kotor, bahkan bisa menjadi bau. Nah, kira-kira apa lagi ya akibat yang bisa timbul jika kita tidak melaksanakan aturan di rumah? Dapatkah kamu menyebutkannya? Alhamdulillah, benar. Bagus sekali. Terima kasih. Wassalamualaikum. Teman-teman, sekarang pembahasan kita masih tentang perkalian ya. Tentu teman-teman masih ingat pelajaran minggu lalu. Perkalian itu merupakan penjumlahan berulang dari suatu bilangan ya teman-teman. Nah, hasil perkalian dapat dihitung menggunakan penjumlahan. Nah, sekarang coba kita
Kerjakan soal berikut ini. 3 dikali 4. 3 di sini merupakan banyaknya penjumlahan, teman-teman. Sedangkan angka 4 di sini merupakan bilangan yang dijumlahkan. Jadi 3 dikali 4 sama dengan, jadi ada 3 kali bilangan 4. 4-nya ada 3. 1, 2, 3. 4 ditambah 4 ditambah 4. Berapa hasilnya? Coba kita hitung bersama ya. 4 ditambah 4 berapa, teman-teman? 8 ya. 8 ditambah 4, 8 di kepala, 4 di jari. Setelah 8, 9, 10, 11, 12. Nah, jadi hasilnya 12. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, sekarang kita coba ke contoh soal lain. Bu Guru punya contoh soal 5 dikali 2. Berapa ya hasilnya? Coba kita kerjakan bersama ya. Ada 5 kali bilangan 2. Jadi bilangan 2-nya ada 5. 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bilangan 2. Kita jumlahkan hasilnya. 2 ditambah 2 berapa? 4 ya. 4 ditambah 2, 4 ditambah 1, 2, 6. 6 ditambah 2 berapa ini? 6 tambah 2, 8. 8 tambah 2 berapa, teman-teman? 8 ditambah 2, 1, 2. Jadi hasilnya 10. Jadi 5 kali 2 itu hasilnya 10. Kita coba yang ini ya. 2 dikali 5. Ada 2 kali bilangan 5. Bilangan 5-nya ada 2, teman-teman. Coba kita tulis. 1, 2. 5 tambah 5. Berapa 5 tambah 5? Hasilnya 10. Sama ya hasilnya. Ini angkanya dibalik saja. Hasilnya sama. Seperti itu ya, teman-teman. Teman-teman boleh mengerjakan kembali soal-soal latihannya bersama ayah dan bunda di rumah. Alhamdulillah ya teman-teman, tadi kita sudah menyaksikan 3 bahasan hari ini. Bahasan yang pertama adalah tentang aturan-aturan di rumah. Kemudian yang kedua tentang wujud benda. Ada benda padat, cair, dan gas. Kemudian yang ketiga adalah tentang perkalian. Bagaimana? Insya Allah sudah lebih paham ya. Nah, selanjutnya Nurul ingin teman-teman untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut. Teman-teman bisa menjawabnya di kolom tanggapan atau kolom komentar ya. Pertanyaan yang pertama, coba teman-teman tuliskan apa saja peraturan yang ada di rumah teman-teman. Yang kedua, coba teman-teman tuliskan contoh benda padat. Nah, itu dia. Silakan tulis jawaban teman-teman ya. Dan tematik hari ini telah selesai. Kita tutup yuk dengan membaca hamdalah lalu berdoa. Angkat tangannya ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai bertemu lagi di pembelajaran tematik selanjutnya teman-teman. Jangan lupa selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum.